Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswaku. Di pertemuan dan kesempatan siang hari ini kita masih menggunakan sistem daring untuk pelaksanaan perkuliahannya. Namun kita juga sampai dengan sekarang masuk ke dalam pertemuan yang kelima dari pembelajaran atau perkuliahan jaringan komputer. Baik, sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa jaringan itu ada beberapa macam yaitu bisa dikonfigurasi dengan sistem menggunakan kabel dan juga bisa menggunakan wireless. Nah, setelah itu semua dipasang tentunya mungkin inilah merupakan suatu syarat dari terbentuknya suatu sistem jaringan. Nah, sebelum terbentuknya suatu sistem jaringan, mungkin barangkali ada semacam persiapan persiapan yang pastinya persiapan tersebut harus dilakukan dengan kita bisa merencanakan sebuah jaringan. Kenapa kita bisa merencanakan sebuah jaringan? Karena jaringan itu terpasang bukan hanya dipasang saja bukan hanya sekedar dipasang saja. Tetapi mungkin kita akan jauh melihat bahwa kebutuhan dari perencanaan jaringan itu adalah yang sangat perlu. Ketika kita butuh bahwa ada suatu perencanaan jaringan yang tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana merencanakan sebuah jaringan. Mungkin sebelum saya lanjut dari pembahasan ini, mungkin saya akan terangkan sedikit tentang sebuah jaringan itu adalah terdiri atas komputer server dan sejumlah komputer klien untuk menerima dari komputer server tadi. Komputer server artinya adalah komputer induk dalam arti komputer yang selalu standby di suatu saat, di suatu waktu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan yang ada pada komputer klien atau komputer-komputer yang berada di bawah komputer server tersebut. Nah, apa beda komputer server dan komputer klien Saya jelaskan komputer server tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah komputer induk. Bahwasanya komputer induk dia akan menghimpun semua yang ada di dalam jaringan tersebut. Seperti contoh misalnya yang ada di dalam suatu server tersebut itu adalah database. Kita akan menyimpan semua database data-data yang akan nanti dibutuhkan oleh klien. Kemudian misalnya mail server yaitu untuk menampung jaringan-jaringan yang terhubung dengan surat elektronik, email Nah, biasanya kita ada satu domain, ada satu alamat yang pasti untuk kita bisa menyimpan atau kita bisa menghubungkan sebuah email yang masuk dan email yang keluar melalui suatu domain tersebut. Biasanya domain itu ciri-cirinya dia akan ada di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, kemudian klien ini adalah merupakan suatu komputer yang berada di bawah server, yang tugasnya adalah menerima. Kalau server tadi adalah memberikan tapi kalau dia klien menerima menerima transferan atau menerima data-data atau layanan yang ada di server tadi. Nah, ini adalah kunci dari perencanaan yang akan kita rencanakan di sebuah jaringan.
Mahasiswaku ya, bahwa di dalam merencanakan sebuah jaringan, tentunya kita harus menentukan jenis media, ya, menentukan jenis media yang ingin digunakan, tentunya berdasarkan apa? Ukuran dan fungsi utama, ya, dari sebuah jaringan. Kemudian apa lagi? Selain kita bisa menentukan berdasarkan ukuran fungsi utama dari jaringan, kondisi lokasi, ya. Kemudian apa lagi? Biaya yang tersedia. Nah, kalau kita berbicara tentang ukuran, bahwa kita akan ya mengukur ya kebutuhan sebuah jaringan itu luasnya seperti apa. Karena di awal kita sudah menjelaskan tentang ya merencanakan sebuah jaringan, tentunya ada suatu tingkatan-tingkatan tertentu dari sebuah jaringan yang dilihat dari apa? Batas-batas area. Ya, ada MA, ada LAN, kemudian ada MAN, ada WAN, dan ada internet ya yang sangat luas sekali, global. Nah, tentunya di situ kita akan melihat atau kita memetakan bahwa perencanaan jaringan itu akan digunakan berdasarkan ukurannya seperti apa. Ya, apakah ukurannya sempit ya, apa sedang atau luas. Karena seperti yang kita pelajari dahulu bahwa ketika kita ingin merencanakan jaringan yang terbatas, sudah berarti kita merencanakan jaringan berupa lokal area network yang terbatas ya, seperti itu. Jadi ini sangat berpengaruh sekali dengan ya peralatan-peralatan yang juga yang nanti akan kita pasang, dan begitu juga dengan data yang nanti akan kita gunakan atau lintasan data yang nanti akan kita gunakan. Kemudian adalah kondisi lokasi. Nah, kita akan memetakan suatu kondisi lokasi dan bahkan kita harus merencanakan terlebih dahulu. Ya, karena kita tidak tahu ketika kita pasang ya sebuah jaringan, kemudian kondisinya tidak memungkinkan. Ya, seperti contoh misalnya, oh kondisinya terlalu sempit atau terlalu ribet untuk bisa misalnya memasang suatu peralatan atau kabel misalnya. Nah, apa yang solusi yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap menggunakan kabel atau menggunakan wireless? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, nah ini adalah kondisi lokasinya juga harus diperhatikan. Ya, jadi kita bisa memetakan kebutuhan-kebutuhan yang nanti akan kita penuhi. Kemudian juga biaya yang tersedia. Nah, tentunya dari biaya yang tersedia juga kita harus melihat bahwa ya apakah jaringan tersebut kita konfigurasi dengan misalnya yang cukup luas atau misalnya yang sedang atau mungkin yang kecil gitu ya. Nah, ini sudah belum tentu bahwa akan mempengaruhi biaya yang tersedia. Seperti misalnya kita menyediakan kabel ya, kabel UTP misalnya. Berapa panjang kabel UTP ya, semakin panjang atau semakin banyak berarti biayanya juga harus banyak juga, seperti itu. Jadi ini adalah tahap awal bahwa ketika kita merencanakan sebuah jaringan, kita harus menentukan ya jenis media, kemudian ukuran ya, kemudian kondisi lokasi dan biaya yang tersedia agar supaya nanti ketika kita pasang sebuah jaringan itu ya jaringan akan berjalan dengan baik dan efisien. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus menentukan sistem administrasi yang digunakan jaringan. Seperti contoh misalnya menentukan sistem administrasinya ya ya maksudnya ini administrasi pengguna jaringan ya. Apakah misalnya pengguna jaringan tersebut mengerti ya tentang bagaimana cara-cara menggunakan jaringan tersebut ya, maka kita harus menentukan di mana sistem jaringan yang kita siapkan, di mana siapa saja ya orang-orang yang kompeten ya di bidang jaringan ya, itu tentunya harus kita rencanakan juga ya. Jadi ketika kita menentukan suatu
sistem administrasi juga harus tentunya kita harus menyesuaikan dengan penggunanya. Apakah penggunanya ini mengerti, atau misalnya batas dari kemampuan SDM-nya tersebut itu memungkinkan kita letakkan di mananya itu harus juga ada perencanaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah merencanakan sistem pengamanan jaringan yang akan digunakan. Nah, ini akan berdampak sekali ya. Oleh karena apa? Oleh karena mungkin kita lihat di kalangan sekarang ini bahwa banyak sekali orang ya bahkan di dalam menggunakan sebuah jaringan itu ya bisa-bisa jaringan tersebut tersadap oleh orang. Nah, artinya apa? Artinya sampai di mana dia mengkonfigurasi sebuah jaringan tentunya disesuaikan dengan keamanan ya. Nah, seperti misalnya apa? Kita menggunakan software, kita menggunakan hardware, kita menggunakan aplikasi jaringan. Nah, tentunya kita juga harus melihat aplikasi yang jaringan seperti apa, sistem operasi yang jaringan seperti apa yang kita gunakan. Oleh karena apa? Kita tidak maulah ya kita berbicara tentang aset. Kita berbicara tentang keamanan berarti kita berbicara tentang aset suatu organisasi. Ketika aset ya di suatu organisasi tersebut sudah tidak aman ya atau mungkin akan terancam, berarti ya pasti organisasi tersebut tidak akan langgeng ya perjalanannya. Maka dari itu dari konfigurasi ya sebuah jaringan perlu kita merencanakan ya pengamanan ya atau disebut dengan firewall ya. Firewall itu adalah suatu ya dinding api yang bisa menghalang agar supaya orang tidak gampang untuk masuk ke dalam jaringan tersebut ya. Makanya kalau kita pernah mendengar istilah hacker ya atau cracker, ini adalah salah satu yang mungkin akan mengganggu dari keamanan jaringan yang kita gunakan. Baik, itu ya, jadi dasar-dasar dari bagaimana kita bisa mempersiapkan sebuah jaringan. Kemudian kita akan masuk ke dalam standar kabel ya. Tentunya standar kabel ini sangat perlu sekali untuk kita lakukan sebelum kita mengkonfigurasi sebuah jaringan. Nah, dari standar kabel yang ada, mungkin barangkali di sini kita lihat ada kabel yang jenisnya ya peer-to-peer ya atau cross ya. Ada juga yang jenis dari kabel tersebut itu adalah stripe ya. Apa itu cross dan apa itu stripe? Cross adalah sebuah konfigurasi dari sebuah kabel yang disusun itu untuk memenuhi suatu komputer yang sangat terbatas sekali. Ya, seperti misalnya dua buah komputer yang dihubungkan. Itu dia akan menggunakan cross. Kemudian komputer yang banyak sekali ya di dalam sebuah jaringan tentunya itu dinamakan dengan biasanya tadi yang saya katakan bahwa ada client server. Nah, biasanya kita konfigurasi, kita setting kabel tersebut dengan menggunakan sistem stripe. Nah, sebenarnya ya kabel-kabel yang standar boleh dikatakan entah itu kabel cross, apakah itu kabel stripe. Nah, ini sudah barang tentu nanti saya akan jelaskan lebih detail bagaimana cara penggunaan yang sesungguhnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa ada kabel strike. Nah, seperti yang sudah jelaskan tadi bahwa kabel strike adalah kabel yang memungkinkan ya atau yang menghubungkan yang biasa digunakan itu adalah dari PC atau komputer ke hub ya, dari PC ke hub. Kemudian dari PC ke switch, kemudian dari switch ke router. Ini adalah standar. Artinya kalau kita berbicara standar dari penggunaan kabel tersebut bahwa ya ini adalah ya susunan kabel yang sesungguhnya. Ya. Jadi kita lihat misalnya
di situ ada hub atau switch. Berarti di dalam hub atau switch itu kan banyak port atau banyak lubang yang bisa menghubungkan banyak dari komputer gitu ya. Nah, disinilah bahwa nanti kita akan bagaimana kita akan men-setting kabel-kabel yang berkaitan dengan hubungan antara komputer dengan switch tadi ya. Nah, di sini kita lihat bahwa urutan kabel stripe stroke itu adalah dia ada dua ujung yang berbeda ya. Andai kata misalnya di sini ada ujung satu, di sini adalah ujung yang kedua. Kalau sini misalnya ujung yang A, di sini ada ujung yang B. Nah, maka dari ujung-ujung tersebut itu akan disetting berdasarkan apa? Berdasarkan seperti biasa orang menggunakan kabel stripe. Susunannya adalah ya, ketika kita menggunakan kabel UTP, di situ ada beberapa warna. Ada 8 buah warna, ya. Terus kemudian dari warna-warna tersebut kita akan susun, ya. Yaitu susunannya adalah ya putih oranye, ya, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat itu adalah untuk yang ujung A. Kemudian yang ujung B-nya juga sama, ya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Nah, kemudian dari susunan dari kabel tersebut, tentunya nanti kita gunakan konektor RJ45 ya, yang nanti di situ ada pin-pinnya yang masuk dalam pinnya, dan kemudian nanti kita gunakan dengan menggunakan tang penjepit atau disebut dengan tang khusus untuk LAN gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah urutan kabel stripe stroke. Nah, kemudian kabel crossover. Crossover itu saya katakan tadi adalah kabel yang menghubungkan antara ya komputer ya satu dengan komputer yang kedua, atau dengan menggunakan switch dan switch ya. Di sini tertera bahwa ya digunakan menghubungkan perangkat yang sama, misalnya antara PC ke PC atau router ke router. Kemudian antara switch ke switch dan antara hub ke hub. Nah, ini adalah fungsi dari standar ya kabel yang kita gunakan ya, yaitu dua kabel tadi ya. Yang pertama kabel strike, yang kedua adalah kabel crossover. Nah, demikian ini adalah ya materi yang saya sampaikan ya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan materi-materi yang lainnya. Tentunya ini adalah pertemuan yang kelima, dan bagi mahasiswa ya, mohon nanti kitabnya dibaca, bukunya dibaca, kemudian untuk videonya mohon, atau video YouTube-nya silakan dibuka untuk sebagai referensi. Demikian pembahasan kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya ucapkan ya semangat di dalam belajarnya, walaupun masih kondisi pandemik seperti ini, tetap semangat ya untuk belajarnya ya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.